Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adibah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen itu ada dua. Yang pertama, teori rasional, dan yang kedua, teori irasional. Teori rasional ialah di mana konsumen mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan. Sedangkan teori irasional ialah teori di mana seorang konsumen melakukan konsumsi atas dasar diskon maupun penawaran dari produsen. Jadi, teori irasional itu di mana konsumen melakukan suatu konsumsi namun tidak atas dasar kebutuhannya. Pendekatan perilaku konsumen pun ada dua. Yang pertama, pendekatan kardinal, dan yang kedua, pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal adalah pernyataan bahwa kepuasan seseorang tidak hanya dapat diperbandingkan, tetapi juga dapat diukur. Mengukurnya sendiri pun dengan apa? Yaitu dengan utilitas atau nilai guna. Sebelum membahasnya terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih utilitas itu? Utilitas adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi suatu barang. Jadi, utilitas itu merupakan ukuran manfaat suatu barang dibanding dengan alternatif penggunaannya. Utilitas pun terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, utilitas total, dan yang kedua, utilitas marginal. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, utilitas total yaitu manfaat yang diperoleh dalam mengkonsumsi suatu barang. Sedangkan utilitas marginal adalah tambahan nilai kepuasan karena bertambahnya barang yang dikonsumsi. Jadi, pendekatan nilai guna kardinal ini sangat berkaitan dengan hukum Gosen 1 dan 2 yang dipelopori oleh Heinrich Gosen. Hukum Gosen 1 ialah kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhannya dipenuhi terus-menerus. Contohnya yaitu ketika seseorang minum, tingkat kepuasannya pada gelas pertama yaitu 40. Ketika ia minum lagi, tingkat kepuasannya pada gelas kedua yaitu 20. Ketika ia masih haus, minum lagi, tingkat kepuasan pada gelas ketiga 0. Dan ketika ia minum lagi, maka tingkat kepuasannya pun akan terus berkurang sampai minus. Karena jika ia minum semakin banyak, maka akan membuat kembung ataupun muntah. Jadi, semakin banyak ditambah, maka tingkat kepuasan pun akan semakin berkurang. Pendekatan ordinal. Jika dalam pendekatan kardinal mengatakan bahwa nilai guna dapat diukur, ini berbeda dan berbanding balik dengan pendekatan ordinal. Karena pada pendekatan ordinal ini menekankan bahwa kepuasan dalam kegiatan konsumsi itu bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur dengan angka. Jadi, pendekatan ordinal ini pun mengatakan bahwa kepuasan tidak bisa diukur, tetapi bisa dibandingkan. Pendekatan ini dilakukan dengan kurva indiferensi atau biasa disebut dengan kurva indifference atau indifference curve. Kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang menghubungkan titik-titik berbagai kombinasi antara dua barang yang dapat memberikan kepuasan yang sama dan maksimal atau total. Bagi seorang konsumen, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, pendekatan ordinal tidak dapat dihitung, tetapi dapat dibandingkan. Rumusnya yaitu U sama dengan X dikali Y. U itu untuk tingkat kepuasan, X untuk tingkat makan bakso per bulan, Y untuk tingkat makan sate per bulan. Ini adalah contohnya. Jika kita ingin lebih banyak makan bakso per bulan, maka kita harus mengurangi banyaknya makan sate per bulan, dan sebaliknya. Seperti pada kurva berikut. Ketika kita makan 25 mangkok bakso per bulan, maka kita hanya akan dapat makan sate 4 porsi per bulan, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu garis anggaran atau budget line. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu.
Berikut adalah gambaran kurva garis anggaran. Jika kita ingin mengkonsumsi lebih banyak barang Y3, maka kita harus mengkonsumsi barang X1 lebih sedikit. Pada titik Y2 dan X2, konsumsi barangnya seimbang. Dan juga di titik Y1, X3, jika kita ingin mengkonsumsi lebih banyak barang X3, maka kita harus lebih sedikit mengkonsumsi barang X1. Terdapat 3 asumsi pada kurva garis anggaran. Yang pertama yaitu titik-titik di sepanjang garis anggaran merupakan kombinasi barang yang menghabiskan seluruh anggaran. Yang kedua, titik-titik di luar garis anggaran merupakan kombinasi barang yang tidak bisa dicapai dengan anggaran yang ada. Yang ketiga, titik-titik di dalam garis anggaran merupakan kombinasi barang yang tidak menghabiskan anggaran. Sekian penjelasan dari saya tentang perilaku ekonomi konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.